Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Sehat bukan? Ayo, sudah berolahraga belum pada hari ini? Ya, Pak ucapkan selamat pagi. Salam sehat, anak hebat, luar biasa. Pada pagi hari ini, kita akan belajar. Sebelum belajar, tentunya kalian harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pagi hari ini, bersama Bapak Kuku Pramono, kita akan belajar bersama-sama. Bapak mau tanya, ketika kamu berangkat ke sekolah pada pagi hari ini, apakah kamu melihat orang sedang berjualan di tepi-tepi jalan? Apakah kamu juga melihat orang yang sedang berwirausaha? Dan pada pagi hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum mulai pelajaran, Bapak mau menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Terdapat 3 mata pelajaran: bahasa Indonesia, yang kedua ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang harus kita capai 3.6, mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. 4.6, mengisi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain, sesuai petunjuk pengisiannya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kita capai adalah ilmu pengetahuan alam. 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ilmu pengetahuan sosial, kompetensi dasar yang harus kita capai, poin 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Keempat, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Keenam, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Sebelumnya, Pak Oko mau bertanya, apakah kamu pernah mengamati usaha-usaha yang ada di sekitarmu? Usaha-usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Dan bagaimanakah manfaatnya untukmu? Tepat sekali. Contohnya berdagang. Benar sekali. Adakah yang lainnya selain berdagang? Ya, benar. Bengkel. Banyak kita temui bengkel-bengkel yang ada di sekitar rumah kita. Bahkan di depan sekolah kita juga ada bengkel. Ya, sebelumnya kalian amati dulu gambar yang Bapak mau berikan kepada kalian. Coba perhatikan, gambar apakah itu? Benar sekali, ada gambar mesin fotokopi, tukang cukur, dan bengkel. Apakah kamu tahu maksud dari gambar-gambar tersebut? Apakah sumber daya alam dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Apakah ada peralatan yang didatangkan dari dalam negeri? Coba kalian pikirkan bersama-sama. Betul sekali anak-anak, apa yang kalian sampaikan. Dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi
perlu adanya kerjasama dengan negara-negara lain. Apakah kamu tahu kerjasama apa itu? Ya, tepat. Salah satunya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari gambar yang Bapak tampilkan tadi. Salah satunya usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha pangkas rambut tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Kamu tahu contohnya apa saja sumber daya dari dalam negeri? Tepat sekali, bisa kursi, lemari, meja, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lainnya. Namun juga ada sumber daya dari luar negeri. Coba sebutkan. Bagus sekali. Ada mesin cukur, mesin fotokopi, alat bangunan, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus cinta produk dalam negeri. Bukan berarti kita tidak boleh cinta produk dari luar negeri loh anak-anak. Paham kan kalian? Perlu kalian ketahui anak-anak, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dan juga komoditas dari luar negeri disebut kegiatan mengimpor. Selain kegiatan mengimpor, ada juga kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan kegiatan mengekspor. Jadi kalian harus bisa membandingkan antara kegiatan mengimpor dan kegiatan mengekspor. Nah, belajarnya anak-anak masih semangat bukan? Sebelum ke pembelajaran berikutnya, bagaimana kalau kita tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Bapak punya gambar satu lagi. Coba perhatikan benda-benda yang Bapak tunjukkan berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda tersebut di sekitar tempat tinggalmu? Coba kalian ingat-ingat, ada apa tidak ya? Coba, dari benda-benda yang Bapak tunjukkan tadi, tahukah kamu benda-benda mana saja yang dapat ditarik kuat oleh magnet? Tentunya kalian harus melakukan percobaan di rumah untuk mengetahui hal tersebut. Berdasarkan reaksi terhadap magnet atau berdasarkan magnetisismenya, dan ada yang dikelompokkan menjadi feromagnetik. Apa itu feromagnetik? Yaitu zat yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, aluminium, logam, dan baja. Paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Yaitu zat yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, emas, dan juga pangan. Selain itu, ada juga benda diamagnetik, yaitu zat yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kebanyakan benda-benda di alam bersifat diamagnetik. Contohnya kayu, air, plastik, dan juga pasir. Selain itu, beberapa logam seperti aluminium, emas, bismut, dan juga perak juga termasuk benda-benda diamagnetik. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Pastinya kalian tetap semangat dan juga siap untuk melaksanakan tugas berikutnya. Dalam berwirausaha, tentunya seseorang harus menulis iklan atau selembaran untuk melamar di lowongan pekerjaan. Contohnya, untuk melamar di suatu pekerjaan harus menyertakan daftar riwayat hidup. Apakah kamu tahu apa daftar riwayat hidup? Benar, daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Seseorang dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan diri kepada orang lain. Adapun tujuan dari pembuatan daftar riwayat hidup adalah 1. Untuk keperluan mendaftarkan diri, melamar pekerjaan, dan identitas sebuah kelompok. Nah anak-anak, bersama Pak Kukuh pada pagi hari ini kita sudah belajar banyak, mulai dari peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, benda-benda magnetis dan non-magnetis, dan juga penulisan daftar riwayat hidup. Silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua dan mengingat kembali pelajaran yang Pak Kukuh ajarkan pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap belajar ya anak-anak. Terima kasih. Dan Pak Kukuh juga minta maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini
bermanfaat, dan tentunya berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, anak hebat.